Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Ini saya akan menjelaskan penyebab mesin cuci ya. Untuk pencucinya itu muter terus ya, muter satu arah, nggak mati-mati ya. Nah kita tes ya. Nah ini belum diputar ya. Nah ini posisinya nggak lurus. Nah itu muter ya. Jadi muternya bisa arah ke kanan apa ke kiri ya. Nah ini kebetulan muternya arah ke kanan ya, muter terus dia nggak berhenti. Nah ini penyebabnya apa ya? Nah penyebabnya di timer pencuci ya. Jadi timer pencuci ini dia nggak jalan ya. Tapi kalau diputer kadang normal ya. Ya. Nah, itu muter ya normal ya. Putar ke kiri. Nah terus putar ke kanan. Tapi begitu sampai sini dia berhenti ya. Jadi muter terus ke kanan ya, nggak mau berhenti. Nah ini normalnya seperti ini ya. Nah ini mestinya mati. Nah salah satu penyebabnya ya, ya diantaranya misalkan lagi muter gini sering dimundurin, atau muternya terlalu banyak ya, sampai full misalkan. Jadi kalau timer pengen awet, ya muternya sedang aja ya, cukup di angka 15 udah cukup. Kalau nggak separuh lah ya, ada di perendaman. Ini kalau terlalu sering full ya, ini kan pernya roll, ini cepat lemah ya. Jadi kalau udah lemah dia nggak mau habis ya. Atau sering dimundurin begini ya, ini belum habis kita mundurin. Nah ini penyebab rusak timer juga ya. Nah ini diputar begini dia normal ya, tapi begitu nyampe sini, nah dia muter satu arah ya. Nah tapi ini lagi nggak bermasalah ya. Tapi kita kalau putar full nanti begitu berhenti di sini ya, muter satu arah ya. Nah ini penyebabnya timer udah lemah ya, udah bermasalah. Mari kita ganti ya, pakai yang baru. Nah ini timernya udah saya siapkan ya, baru. Nah ini untuk cara melepasnya. Nah di sini ada baut dua ya, cuma ini udah saya lepas ya baut. Anggap aja ini udah dilepas ya. Ini baut udah dilepas. Lalu ke belakang ya, tutup, dibuka. Nah ini ada baut juga 3, cuma udah saya lepas ya bautnya. Dibuka. Nah di sini ada tali tis, dilepas dulu ya. Soalnya kalau nggak dilepas dia agak susah nanti diangkatnya ya. Nah ini tali tis. Sama ini ya, tali rem. Jadi tali rem harus dilepas dulu. Kalau nggak dilepas dia nanti agak susah ditarik ke atasnya ya. Nah selanjutnya dilepas tutup atas ya. Nah ini lepas baut ini ya, tapi ini udah dilepas. Lalu kita congkel ya, pakai pisau. Kalau nggak pakai pisau ya obengin. Tapi hati-hati ya cara mencongkelnya. Soalnya kalau misalkan kita nggak hati-hati ya, takut patah. Ini untuk merek sak tipe ini agak rawan ya, rawan pecah. Jadi kita lihat di sini ada titik soketnya. Nah, kita congkel ya. Nah ini ada titik soketnya. Lalu kita ke depan ya, sama congkel. Nah ini udah kena ya. Nah kalau untuk merek sak, ini ada rumah timer ya, ini harus dilepas semua ya. Kalau nggak dilepas nggak bisa. Jadi dilepas ya, dilepas semua. Untuk baut-bautnya ya. Ini baut rumah timer ya. Ada yang cukup lepas timernya aja ya, contohnya di khusus
apa di merek-merek Aqua itu bisa. Tapi kalau untuk sap ada lagi Polytron ya, tipe tertentu itu harus dilepas sama rumah-rumahnya. Sama ya seperti sap itu ada tipe Polytron. Nah ini untuk baut rumah timbernya udah terlepas semua. Lalu kita lepas ini ya. Ini baut sekrup timernya ya. Cuma satu ya. Lalu kita angkat ya. Angkat. Nah ini udah terlepas ya. Ya termasuk masang kenop ya, masang kenop harus dilepas ini juga ya kalau untuk sap ya. Beda dengan merek-merek lain. Nah kita lepas dulu ini ya kenopnya. Nah ini harus agak diputer, terserah ke kiri apa ke kanan. Nah diputar soalnya ada yang nyangkut ya. Nah jadi ini nyangkut di sini. Nah lalu kita potong ya. Tapi sebelum potong dipastikan ya, kalau untuk sap jalur setrum masuk ini yang putih ya. Ini yang merah dia yang ke dinamo. Yang biru juga dinamo ya. Tapi sebelum masuk dinamo sebelum masuk dinamo dia gabung sama kapasitor ya. Kita putus ya. Nah langsung kita pasang ya. Nah untuk timer yang baru ya mestinya kita ganti ini ya. Cuma tadi beli adanya ini ya, kalau bisa seperti ini. Cuma ini agak mahal ya, kurang lebih 45 sampai 50 ribu. Kalau ini cukup 25 ribu ya. Cuma kalau kita ganti yang pakai multi, nah untuk dudukan agak panjang kita sesuaikan ya. Nanti dia agak mentok di sini. Mestinya pakai tang, nggak usah setir. Nah ini kita potong pakai tang ya, karena ini kepanjangan. Bisa pakai tang, bisa pakai gergaji besi. Jadi pakai tang juga udah cukup ya. Kita coba ya pasang. Nanti kalau belum pas juga kita potong lagi ya. Nah kita lihat di sini ya. Nah si besinya ini kita harus posisi tengah-tengah ya, berarti masih kurang sedikit ya. Masih kurang sedikit, kita rapikan ya. Ini kalau pakai yang aslinya nggak perlu motong ya, tinggal pasang. Karena ini pakai yang multi.
Bisa dipanaskan juga ya, bisa pakai api. Ya intinya ini kepanjangan. Ya kita coba ya, tes lagi. Dek, mau pergi geser motor, Dek? Nah, kita lihat di sini masih belum ya. Kita potong sedikit lagi aja ya. Masih kurang pendek. Nah, sama ini ada yang mengganggu sedikit ya, kita patahin aja. Nah, ini masih kurang pendek ya. Kita coba pasang lagi. Nah, ini udah cukup ya. Kita baut ya. Nah, ini ada patah dikit, nggak masalah ya, nanti bisa dilem. Nah, ini sering patah ya, tapi nggak masalah ya, nggak begitu pengaruh. Nah, kita lihat di sini, dipastikan lurus ya, berarti kurang sini dikit. Nah, mungkin nanti kalau yang mau mempraktekkan mungkin agak hati-hati. Nah, tadi saya termasuk ceroboh ya, ini patah ya, tapi nggak begitu pengaruh ya. Ini nggak begitu pengaruh. Nah, lalu kita sambung. Nah, ini kabel setrum masuk ya, yang untuk warna putih. Nah, di timer setrum masuknya warna coklat ya. Langsung kita sambung. Nah, untuk nyambungnya pakai ini ya. Ada khusus buat nyambung kabel. Jadi kalau kita menemukan ya mesin cuci putaran satu arah untuk 2 tabung ya. Satu arah tapi nggak berhenti ya. Yang saya maksud satu arah tidak berhenti ya. Muter terus ya. Nah, itu biasanya penyebabnya timer. Tapi ada juga yang muter satu arah tapi berhenti ya, muter tapi sempat berhenti, tapi nanti muter dia ke kanan lagi ya. Jadi nggak ada putaran ke kiri. Nah, itu kemungkinan bisa juga timer, kemungkinan bisa ada kabel yang putus ya, digigit tikus.
Nah ini jalur setrum masuk ya. Nah ini untuk jalur dinamo ya, yang gabung sama kapasitor. Nah terus teknik untuk motong kabel ya, ngelupas kabel. Jadi guntingnya dimiringin begini ya. Kalau nggak dimiringin nanti putus kabel itunya ya, tembaganya. Nah ini untuk penyambungan kabel ya, untuk jalur dinamonya. Ini kan ada merah, ada kuning di sini. Yang jalur masuk ke dinamonya ada biru sama merah. Ini bebas ya, terserah kemana aja. Merah ketemu merah juga nggak apa-apa, kuning ketemu merah nggak apa-apa, bebas ya. Mau begini bisa ya. Ini begini, misalkan nyambungnya begini bisa. Ini bebas ya. Karena ini hanya switch aja. Apa mau begini juga bisa. Ya karena ini warnanya merah, sama kita sama disatukan aja. Nah, ini merah ke merah aja. Sebenarnya kalau mau nyambung ke kuning nggak ada masalah ya, cuma biar sama aja kabelnya. Nah selanjutnya yang kabel kuning. Ya ini untuk nyambung pakai solasi juga bisa ya, cuma lebih rapi pakai ini ya, sambungan khusus kabel. Nah, ini penyambungan kabel sudah selesai. Sebelum kita rapikan, kita tes dulu ya. Sebelum kita rapikan, kita tes. Ntar dulu ya, dipasang kabelnya dulu. Ini kabel colokannya kita pasang. Ini mulai ini ya, berputar ya ke kiri. Nah sekarang ke kanan ya. Ini udah normal ya, kita rapikan. Nah untuk pemasakan knot diperhatikan ya, bisa dicek dulu ya, soalnya kan ini takut nggak lurus. Nah ini ngebuang, berarti normalnya seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Setelah dipastikan benar rapi, kita pasang ya. Kita pasang bautnya ya. Jangan terlalu kencang dulu ya, nanti takutnya ada kekencangan nggak pas. Biar ngeplak dulu. Kalau udah ngeplak baru dikencangin semua. Nah ini timer udah baru, jadi biar awet, cara pemakaiannya ya cukup seperempat aja apa setengah ya, jangan sampai full.
Nah selanjutnya jangan sering dimundurkan ya. Timer kalau udah muter udah biar habis sendiri aja ya, jangan dimundurkan. Nanti efeknya kalau sering dimundurkan gampang lemah ya, pernya gampang rusak. Kalau rusak ya bisa seperti semula ya, bisa seperti tadi yang udah diganti. Nanti bisa muter satu arah apa nggak muter sama sekali ya. Ya untuk kabelnya dijepitin sini ya, dirapikan biar ngejepit. Lalu kita pasang ya. Kita pasang. Jangan dikencangkan dulu, kita tarik tali remnya dari bawah. Takut kejepit ya. Nah, setelah tali rem ditarik pas, ditekan ya. Lalu pasang tali remnya ya. Nah untuk knob atasnya diputar ke kiri biar turun. Nah biar turun ya. Nah ini udah ya. Nah ini udah rapi ya, tinggal ngebaudin. Kita tes sekali lagi ya. Ini kita putar ya. Nah itu udah muter ya, udah normal. Ya mungkin saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau kita menemukan dinamo mesin cuci 2 tabung ya, untuk pencucinya muter satu arah, muter terus ya. Kalau enggak dia muter berhenti tapi tetap, misalkan begitu muter dia ke kanan lagi ya, apa ke kiri, hanya ke kiri apa hanya ke kanan. Dipastikan penyakitnya ada di sini ya, di timer ya. Penyakitnya ada di timer. Tapi kalau misalkan hanya muter satu arah, ada sempat berhenti ya, berapa detik, itu kemungkinan ada kabel yang putus, kalau enggak timer ya. Ya mungkin itu saja ya, mohon bantuannya di subscribe, di like, di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.